Ada orang yang secara sengaja menzolimi kamu dan juga keluarga kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ada seseorang yang memang secara sengaja ingin menzolimi kamu dan juga keluarga kamu. Nah, seperti apa situasinya dan siapakah orang yang berpotensi untuk menzolimi kamu dan juga keluarga kamu? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan kita akan menggunakan satu kartu tarot untuk pembahasan general reading kali ini. Nah, seperti apa yang muncul? Posisi yang pertama adalah memang orang ini akan selalu berusaha keras ya untuk terus menjatuhkan kamu. Kenapa? Dia kok melihat hidup kamu itu mulai enak, pekerjaan kamu itu mulai menampakkan keberhasilan, dan kamu juga sudah mulai merasakan ada derajat yang sudah mulai naik karena apa yang kamu kerjakan. Sehingga apa, orang ini juga mungkin didasari karena adanya sakit hati. Didasari karena adanya penyakit hati, dia merasa iri dengan beberapa hal yang menjadi pencapaian kamu, sehingga pada situasi tertentu dia pun juga dalam satu titik di mana merasakan kenapa kok kamu bisa seperti itu, kenapa kok kamu bisa mendapatkan segalanya, sehingga dia pun juga dalam fase yang memang juga merasakan dia pengen sama seperti apa yang kamu rasakan. Kenapa? Dia merasa usahanya sama, merasakan upayanya pun juga sama, tapi kenapa nasibnya berbeda? Ya inilah memang takaran rezeki orang yang berbeda-beda gitu loh. Sedangkan memang di sini kamu sudah bisa untuk menyadari bahwa setiap orang tuh punya porsi rezekinya masing-masing. Tapi untuk orang ini sangat iri sekali dengan apa yang memang menjadi pencapaian kamu, dengan apa yang memang menjadi rezeki kamu. Jadi ya orang ini pun juga akan terus berupaya dan mengupayakan untuk menjegal dan juga menjatuhkan kamu. Padahal ya memang yang terlihat di atas yang kamu lakukan itu tidak sebenarnya banyak yang mereka ketahui gitu loh. Sebenarnya kamu itu juga berdarah-darah gitu loh. Kamu sebenarnya juga sangat bekerja keras dengan baik, bekerja keras dengan luar biasa, menyembunyikan kesedihan, masalah, dan sebagainya. Mereka hanya melihat enaknya saja, tidak melihat susahnya kamu, berjuangnya kamu itu seperti apa. Nah, memang dengan situasi mereka melihat enaknya saja yang ada di dalam diri kamu, inilah yang memunculkan, yang menimbulkan rasa iri dari mereka kepada diri kamu. Lah, terus bagaimana menyikapinya, Mas? Untuk menyikapi orang-orang yang iri dengan kamu, yang kemungkinan besar nanti juga akan naik tingkat, akan menzolimi kamu, ya sudah, diabaikan saja, nggak usah terlalu dipikirkan atau dipusingkan secara berlebihan. Karena memang ketika kamu terlalu memikirkan dan terlalu pusing secara berlebihan, ini pun juga nanti malah akan menimbulkan hal yang kurang baik. Kenapa? Godaan-godaan dari dia, sikap-sikap negatif yang akan dia lakukan itu masih akan terus muncul gitu loh. Karena dia pun juga pengen melihat kehancuran yang ada dalam diri kamu. Tapi alih-alih kehancuran yang kamu dapatkan, justru di sini kamu malah akan semakin bertahan dan juga akan semakin berkembang. Nah, ini apakah malah tidak membuat dia akan semakin panas? Tidak membuat dia akan semakin iri dengan apa yang menjadi pencapaian kamu. Padahal di sini kamu pun juga biasa-biasa aja. Nggak terlalu bersikap sombong, tidak bersikap jumawa dengan segala pencapaian-pencapaian yang kamu dapatkan. Tapi yang namanya penyakit hati seseorang itu kan kamu juga nggak tahu seperti apa yang dia rasakan. Jadi ya di sini orang terdekat itu masih akan berpotensi untuk menyakiti, menzolimi, dan juga bakal menjatuhkan kamu. Jadi ya saya berharap kamu juga harus bisa untuk lebih waspada. Saya berharap kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati terkait dengan situasi-situasi yang muncul, dan tetap nikmati saja perjalanan yang saat ini sedang kamu lakukan, baik itu perjalanan dalam usaha, perjalanan dalam pekerjaan, dan juga beberapa perjalanan dalam beberapa hal yang lainnya, sehingga posisinya adalah tetap bersyukur dengan beberapa hal baik dan juga tetap bersyukur dengan beberapa hal bagus yang sudah mulai terasa di dalam diri kamu. Dan memang juga bukan hanya satu orang saja, tapi lebih dari 3 orang yang berbuat jahat ke kamu, orang yang menzolimi kamu, dan bukan hanya kamu, tetapi juga kepada keluarga kamu. Dan sayangnya memang di sini ada orang yang masih ada ikatan keluarga. Ada orang yang menzolimi kamu tapi masih ada ikatan saudara dengan kamu. Nah, saya rasa ini juga merupakan hal yang harus diperhatikan juga. Jangan sampai kamu juga terpicu, terpancing secara emosi dengan orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena ketika kamu terlalu terpicu,
terlalu terpancing dengan orang-orang yang seperti ini, maka tentu saja ini juga akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik, akan menimbulkan beberapa hal yang kurang bagus di dalam posisi kamu ke depannya. Jadi ya sikap kamu saat ini juga harus bisa untuk lebih sabar, harus bisa untuk lebih tenang terkait dengan beberapa sikap dan juga terkait dengan situasi yang terjadi pada diri kamu saat ini. Dan yang terpenting adalah kamu tidak perlu terlalu merasa takut dengan beberapa masalah, tidak perlu terlalu merasa khawatir dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi di dalam diri kamu yang memang diciptakan dari orang-orang yang seperti itu. Karena memang orang-orang seperti ini akan terus mengupayakan, akan terus berusaha gitu loh untuk menjatuhkan kamu. Jadi ya memang situasinya kamu juga harus bisa untuk lebih waspada juga dengan situasi-situasi yang seperti itu. Dan kemudian di posisi yang berikutnya, kamu juga harus bisa untuk bersikap dewasa terhadap diri sendiri. Tidak perlu mempedulikan apa yang mereka lakukan ke kamu. Karena apa? Di sini memang kamu pun juga berada dalam satu fase di mana harus bisa untuk memahami apa yang akan terjadi nantinya. Dan kamu pun juga harus bisa untuk membuka jalan. Membuka jalan untuk siapa? Yaitu membuka jalan untuk diri kamu sendiri. Karena apa? Sebentar lagi kamu pun juga berada dalam satu fase, kamu juga berada dalam satu keadaan yang sepertinya memang akan ada situasi yang positif dan juga akan ada situasi yang baik, tapi memang kamu juga harus menyingkirkan beberapa hambatan-hambatan yang terjadi di dalam diri kamu dan juga si dia ini. Karena memang saya lihat di sini posisinya antara kamu dengan si dia ini ada beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika yang sedang terjadi. Sehingga dengan adanya beberapa kemungkinan problematika yang terjadi, saya berharap kamu juga dalam kondisi yang harus mampu gitu loh untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan situasi yang kamu hadapi saat ini, dan gak perlu terlalu peduli dengan orang-orang yang seperti tadi. Kenapa? Walaupun kau berjalan dengan benar, walaupun kau berjalan dengan lurus, tapi ya memang masih akan ada-ada saja beberapa perkara, masih akan ada-ada saja beberapa persoalan-persoalan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang seperti ini yang akan mengganggu diri kamu. Jadi yang jelas di sini kamu juga harus waspada, sudah mulai terasa ada beberapa orang yang menzolimi kamu, ada beberapa orang yang mengganggu kehidupan kamu. Jadi ya saya juga berharap kamu dalam kondisi yang tetap baik, dalam kondisi yang tetap tenang, dan juga jangan terlalu emosional di dalam menyikapi semua masalah yang terjadi. Yang jelas fokus dengan diri kamu dan cuekin aja segala hal yang tidak penting yang ada di sekitar kamu, termasuk perbuatan zolim, perbuatan jahat dari orang-orang yang seperti ini. Sekian, terima kasih. Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jahadi Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya yang beruntung untuk menemukan video ini.